Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak Renaldo pada pembelajaran online. Pada kali ini Bapak Renaldo akan memberikan materi pembelajaran kita, yaitu bahasa Indonesia. Ya. Nah, sudah jelas di layar. Kita masih menggunakan referensi MBPS, MBP, metode belajar praktis. Ya, silahkan simak baik-baik. Jika perlu catat, silahkan dicatat. Baik, kita akan memperhatikan materi tersebut. Ya, kita mulai. Yang pertama, di sini kita akan belajar tentang apa itu iklan. Jadi iklan adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang barang ataupun jasa yang dijual. Nah, biasanya iklan disampaikan melalui media massa seperti atau televisi, ya, atau radio. Selain itu, iklan juga dapat dipasang di tempat-tempat umum. Contohnya papan reklame, kemudian papan pengumuman yang ada di sekolah. Jadi berdasarkan isinya, iklan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu iklan komersial dan iklan non komersial. Nah, iklan komersial itu adalah pemberitahuan yang bertujuan memperkenalkan atau mempromosikan barang atau jasa kepada masyarakat untuk mempengaruhi masyarakat agar menggunakan produk yang ditawarkan. Ya, paham ya? Sementara iklan non komersial adalah pemberitahuan yang bertujuan untuk memperkenalkan atau memasyarakatkan gagasan, anjuran ataupun pesan tertentu kepada masyarakat agar masyarakat bertingkah laku sesuai dengan pesan yang disampaikan. Oke. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang apa itu iklan komersil dan apa itu iklan non komersial. Iklan komersial itu adalah iklan yang bertujuan untuk memasarkan sebuah barang, ya, sehingga barang tersebut bisa dibeli, ya, oleh masyarakat kemudian digunakan. Nah, sehingga terjadilah di situ jual beli ataupun penjualan, ya. Jadi dengan adanya tujuan iklan tersebut itu masuk kepada iklan komersial. Contohnya apa? Misalkan iklan Sprite, ya, yang di televisi yang kita lihat, mungkin iklan sampo, ya, iklan teh botol dan lain-lain, ya. Itu contohnya banyak sekali. Jadi iklan tersebut bertujuan untuk memasarkan ataupun mempromosikan sebuah produk, sehingga nanti para konsumen yang melihat bisa tertarik untuk memakainya ataupun membelinya. Nah, sedangkan pada iklan non komersil itu salah satu contohnya misalkan anjuran tentang iklan layanan masyarakat, ya. Misalkan contohnya seperti ini, ya. Nah, jaga diri Anda dan keluarga Anda dari virus corona. Ini digagas oleh Germas, Gerakan Masyarakat. Di situ berisi tentang bagaimana kita menjaga pola makan, menjaga pola hidup sehat, olahraga, ya kan, lingkungan yang bersih, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, memakai masker dan lain semacamnya. Ini adalah merupakan contoh daripada iklan non komersial, artinya tidak bertujuan untuk supaya konsumen ini membeli, tidak, tetapi supaya konsumen ini bisa mengaplikasikan ataupun mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti contohnya, ayo jaga jarak, ya, ayo memakai masker, ayo mencuci tangan. Ya, itu salah satu contoh-contoh iklan-iklan yang masuk kepada kategori non komersial. Oke, kita lanjutkan. Apa unsur-unsur dalam iklan? Ya, unsur-unsur dalam iklan itu, ya, untuk membuat iklan yang baik ada beberapa unsur yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah nama produk. Nama produknya apa sih yang diiklankan? Ya. Kemudian gambar yang menarik. Nah, desain gambar yang digunakan dalam iklan itu harus menarik, ya. Jangan sampai gambarnya tidak nyambung dengan apa yang diiklankan. Ya.
kalimat iklan. Nah, kalimat iklannya harus seru, harus menarik, harus kalau disesuaikan lah dengan topik iklan yang akan diiklankan. Kemudian keunggulan produknya apa? Apa yang membedakan produk Anda dengan produk yang lain? Ya, kemudian harganya. Ya, kemudian contohnya harga diskon, harga promo, ya itu disesuaikan. Nomor telepon jangan lupa. Kalau ini iklan-iklan apa namanya produk ya ataupun pemasaran. Kita mau ngomong ke siapa setelah membaca? Jangan sampai kita sudah mengiklankan tetapi tidak tahu siapa yang mengiklankan ini, nomornya di mana, alamatnya di mana, alamat pengiklanan. Kemudian ciri-ciri bahasa iklan dalam media cetak. Berikut ciri-ciri bahasa iklan yang baik di media cetak ya. Yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat, padat dan jelas. Itu sudah pasti. Kemudian menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Artinya harus bahasanya ini maksudnya memiliki daya sugesti ini supaya si pembaca ataupun konsumen itu terpengaruh ketika membaca tulisan iklan itu. Ya, contohnya segera hadir. Ya, produk yang berkualitas. Ya, contohnya sehingga yang berbeda dengan yang lain misalkan seperti itu bahasanya. Itu harus mempunyai sugesti ataupun bisa menarik perhatian orang lain. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata konotasi positif. Jangan di situ ada bahasa-bahasa ataupun kata-kata yang menimbulkan hal-hal negatif ataupun berbau sara ya. Sara itu suku, menyinggung suku, ras dan nama orang lain. Kemudian yang terakhir itu isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas dan menarik ya, seperti yang tadi. Oke, baik, cukup sekian untuk pengenalan tentang apa itu iklan. Jadi kita di sini belajar tentang memahami pengertian iklan, kemudian kategori iklan, ada komersial dan ada non komersial. Kemudian ada unsur-unsur iklan dan yang terakhir yaitu ciri-ciri bahasa yang terdapat dalam iklan. Oke, baik, cukup sekian materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa belajar dengan baik, tetap mematuhi dan menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.